sudah tidak akan mengerti, karena dari hasil evaluasi pelatihan dan hebat-hebatnya kita jarang kita terserapnya 100. Bagus Adi Suwadipa MTS SD. Pada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat. Kegiatan ini dengan resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Ibu Guru Bilan Kodas SSI APTMN. Kepada Ibu Kepala Dinas, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Shalom. Untuk mengikuti pertemuan on-the-job training ketelaksanaan IARES sesuai standar tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Itu paling penting. Yang kedua, Ketua Panitia dan tim, Ibu Kabin, dan semua yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Terima kasih untuk segala upaya. Dan yang ketiga, terima kasih untuk peserta yang sudah hadir tepat waktu. Tadi Ibu tadi hitung mungkin 13. Ini sekarang 15,7, betul. 15,7 itu 67.000 ditimbang dari berapa? 442.000. 442.000-nya tadi kebetulan dia sebut si happy dia. Jadi gini, akronim itu kalau suatu saat Bapak Ibu ingin buat satu inovasi, kalau dia si happy dia itu kan dia konotasi negatif, walaupun ini punya pusat. Daripada banyak diare ini, ini juga menjadi pertanyaan kita. Dan ini sudah ada berusia, kurang 6 bulan ya. Ini kurang 6 sampai 12 bulan, 1 sampai 5 tahun. Nah, tadi Tulis bilang harusnya diterima dan langsung sampai 5 tahun ya. Dia harus dipecah itu 0 sampai 2, artinya 0 sampai 2 tahun, habis 2 sampai 5 tahun. Boleh di dalam 0 sampai 2 tahun dipecah ya, kurang 6 bulan, kemudian 6 sampai 12, 12 sampai 2, ada dalam 4 sampai 5 tahun. Kenapa hukumannya dengan stunting? Ya kan? Kalau anak itu stunting 2 tahun ke bawah, itu dia harus langsung teratasi sebelum itu. Kalau dikasih biar, dia sudah akan terus lost generation, benar tidak? Sampai 2 tahun dia sudah tidak bisa bertumbuh lagi dengan normal, benar? Jadi harus cegah di 2 tahun itu kita pastikan bahwa dia bukan penyebabnya dan dia harus ditolong ya, supaya dia terlepas dari virus-virus yang membahayakan pertumbuhan. Jadi saya pikir ini bagus juga masukan. Nanti besok kita lihat aplikasi ya, supaya mendukung kita punya kesanti, betul tidak? Kita langsung masuk jadi integrasi dan juga datanya langsung masuk pada senjata. Karena 2 tahun lagi ya, 2 sampai 5 tahun langsung lepas ke sana, ya. Kita lihat ya. Next. Nah ini faktor
Jadi berikut ini saya menyampaikan tata laksana diare. Saya kurang tahu nih apakah kemarin itu sudah kebijakannya ya. Mungkin dari provinsi ya sudah menyampaikan. Jadi Bapak Ibu, untuk tata laksana diare ini, ya berikutnya, slide berikutnya. Ya, saya akan menyampaikan definisinya, ya, definisi operasionalnya, kemudian penyebab dan jenis diarenya, diagnosis dan tata laksana. Ya, untuk definisi operasional di sini yang disebut dengan diare adalah BAB yang tidak normal ya, dengan perubahan konsistensi dan frekuensinya lebih sering. Biasanya lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Nah, kalau yang disebut dengan diare akut itu kalau waktunya kurang dari 14 hari. Berikutnya. Ya, berikutnya. Ya. Jadi untuk diare sendiri penyebabnya sangat banyak gitu ya. Bisa dari infeksi, bisa juga karena gangguan absorpsi atau malabsorpsi, ada juga kemungkinan alergi, keracunan makanan, dan bisa juga terkait dengan penggunaan antibiotik. Namun di sini kita akan membahas ya penyebab penyakit diare yang terbanyak terutama di negara berkembang ya. Itu penyebabnya adalah infeksi, di mana yang terbanyak adalah rotavirus. Ya, penyebab terbanyak rotavirus. Berikutnya. Ya, dari data WHO ya ini ya, maupun dari data di Indonesia sendiri, untuk diare cair akut 20-80% anak di dunia itu penyebabnya adalah rotavirus. Jadi tinggi ya, cukup tinggi ini. Kemudian penelitian di 6 rumah sakit di Indonesia, 55% kasus diare akut pada balita disebabkan oleh rotavirus. Sedangkan untuk disentri ini diare berdarah ya, diare berdarah. Jadi berdasarkan data WHO, sebagian besar penyebabnya adalah Shigella. Dari penelitian di 6 rumah sakit di Indonesia, itu penyebabnya cukup banyak juga ya. Ada Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni, E. coli, dan Entamoeba histolytica. Lanjut. Ya, silakan untuk tanya jawab. Dari para teman-teman orang ada yang ditanyakan tentang tata laksana diare ini langsung pada ekspertnya. Saya cuma dengar samar-samar tadi ada MTBS apa ya? Ya. Di pemakaran dokter ada kunjungan ulang itu selama 3 hari loh. Oh, maksudnya kunjungan ulangnya ya? Ya, benar. Dan sekarang selama ini kan MTBS ulangnya kan 10 hari. Itu menyebabkan Iya, di MTBS yang terbaru 3 hari ya, kunjungan ulangnya ya. Iya, betul. Pertanyaannya apa? Jadi? Bagi kita ada keliru tadi MTBS kunjungan ulang 10 hari. Nyata yang terbaru 3 hari. Jadi kita harus meluruskannya. Jadi itu Pak, jadi jangan kerja sendirian, tetapi harus ngajak teman-teman Promkes juga ya untuk penyuluhan, untuk meningkatkan, artinya penyuluhan mulai dari kader dan sebagainya gitu ya. Ini saya pernah sampaikan juga
pada waktu itu kami melakukan kunjungan ke TTS ya. Saya lupa itu nama puskesmasnya apa. Waktu itu dikumpulkan kader di puskesmas tersebut gitu. Ketika saya tanya, kadernya hebat-hebat di sana gitu ya. Tahu bagaimana kalau ada diare dan mereka harus segera membawa ke petugas kesehatan atau ke pasienkes gitu. Jadi ini mungkin salah satu contoh ya yang bisa dilakukan. Baik, mudah-mudahan cukup menjawab ya pertanyaan Bapak ya, Bapak dari Alor ya. Terima kasih. Sudah ya Bapak Alor? Oh baik, bisa ya. Oke, coba saya lihat di chat ada lagi ya pertanyaan ya. Dari Kabupaten Manggarai. Kalau diare dengan penyakit penyerta, apakah prosedur tata laksana diarenya seperti apa? Oh, oke. Tergantung ya. Artinya gini, dia seorang seorang anak atau ya kita lah manusia. Kalau kita melakukan tata laksana, kita harus cari tahu juga penyebab dari penyakitnya ini apa, gitu kan? Nah, kalau ternyata nggak cuma diare aja yang dia alami oleh dia, anak ini gitu ya. Ada beberapa penyakit, misalnya penyertanya apa? Contohnya malaria gitu ya. Jadi penyakit penyertanya pun harus diterapi sesuai dengan SOP malaria gitu ya. Nah, untuk diarenya tetap apapun penyebab diare, kita harus mencegah terjadinya dehidrasi. Jadi tetap harus ada pemberian rehidrasi ya, cairan pengganti gitu. Jadi semua anak yang diare semua dilakukan rehidrasi gitu. Tujuannya untuk mencegah jangan terjadi dehidrasi gitu ya. Nah, kemudian penyakit penyertanya diobati sesuai dengan penyakitnya, apakah DBD atau di demam kalau disentri dia diberikan antibiotik selain rehidrasi gitu ya. Selain oralit dan zinc diberikan antibiotik gitu ya. Atau kalau malaria ya diberikan obat malaria gitu ya. Jadi tetap harus di tata laksana secara komprehensif. Bapak tidak mengarahkan dan silakan. Biasanya itu pun mereka akan menggunakan rapid mandi bukan dari program, karena di program hanya satu kali untuk pemeriksaan di awal kunjungan saja. Begitu Bapak. Terkait logistik, kembali lagi kita akan menghitungnya sesuai dengan estimasi sasaran dari pusat juga. Dan misalnya pun ada keadaan begini itu dikembalikan ke rumah sakit, karena di puskesmas kita hanya menyarankan satu kali pemeriksaan di awal kunjungan saja Bapak. Begitu, gabung dengan triple eliminasi lagi. Bisa Bapak? Terima kasih. Masih ada? Baik Pak. Baik, terima kasih Bu Dokter. Memang pertanyaan atau permasalahan kami ini mirip-mirip. Yang pertama terkait dengan pemberian ABC pada hari ini baru lahir dari ibu yang ada SHG positif. Memang ada satu kasus kami di TTS, memang bayinya sudah lahir dan lebih dari 24 jam, tapi kan 3 kali 24 jam. Masih waktu kita belum terlalu terpapar dengan rapi, masih perlu dengan lab manual gitu, itu masih bisa 3 kali 24 jam karena butuh proses. Nah kemudian bisa di atas 24 jam masih diperkenankan. Dan sekarang yang terbaru itu sangat disarankan secepatnya paling tidak 12 jam setelah kelahiran.
sheetnya itu kali Bu. Ada 2 sheet. Kita ambil di sheet Vaskes ya. Selanjutnya kita copy kode masker yang depannya. Jadi untuk jumlah oralin ini dihitung jumlah bungkus yang diberikan.